Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas, membahas tentang proposisi. Nah, apa sih proposisi itu? What is a proposition? Nah, proposisi ini secara bahasa ini berasal dari bahasa Latin, yaitu propotio, yang artinya menyatakan atau mengajukan. Nah, secara istilah proposisi ini adalah ucapan atau kalimat yang dapat dinilai benar atau salah. Nah, ciri-ciri kalimat proposisi ini satu mengandung subjek dan predikat. Karena apa? Karena nanti akan dinilai benar atau salah. Yang kedua yaitu logis, artinya dapat diterima akal sehat. Kemudian dapat dinilai benar atau salah, itu pasti. Yang keempat, bukan berbentuk atau tidak berbentuk kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat ucapan atau kalimat doa. Karena ketiga kalimat ini tidak bisa dinilai benar atau salah. Dan yang kelima harus menggunakan kata yang jelas. Nah, proposisi, macam-macam proposisi menurut dari sumbernya itu ada dua. Yang pertama adalah proposisi analitik. Apa itu proposisi analitik? Proposisi analitik yaitu predikat yang mempunyai pengertian yang sudah terkandung dalam subjeknya. Artinya apa? Predikatnya tidak menimbulkan pengetahuan yang baru. Contohnya, kucing adalah hewan, mangga adalah buah, saya adalah manusia. Nah, di situ sudah sangat jelas bahwa kucing itu sudah pasti hewan, mangga sudah pasti buah. Maka di situ predikatnya tidak menimbulkan pengetahuan yang baru karena memang sudah sangat jelas. Nah, yang kedua yaitu proposisi sintetik. Nah, proposisi sintetik ini predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Nah, untuk menguji kebenarannya maka harus dilalui dengan uji empiris atau pengalaman. Contohnya, mangga ini manis. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa mangga ini manis? Ya, kita harus memakannya atau mencicipinya. Nah, setelah kita mencicipi baru kita akan mengetahui, oh ternyata memang mangga ini memang manis. Nah, itu adalah harus melalui uji empiris atau pengalaman. Maka di situ juga menimbulkan pengetahuan yang baru. Oh, setelah saya makan ternyata mangganya memang manis. Nah, proposisi menurut bentuknya itu ada tiga. Yang pertama adalah proposisi kategorik. Proposisi kategorik ini mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Artinya tidak ada syarat tertentu untuk mencapai kebenaran itu. Nah, proposisi kategorik ini setidaknya mempunyai satu predikat, satu subjek, satu kopula atau kata penghubung, dan satu kuantifier atau makna kalimat atau kata yang bermakna jumlah. Contohnya, kebanyakan orang Eropa adalah kulitnya putih. Nah, kebanyakan adalah contoh bentuk kuantifier atau yang menerangkan jumlah. Orang Eropa adalah subjeknya. Terus kemudian adalah di sini adalah penghubungnya, dan kulit putih itu adalah predikatnya. Kemudian yang kedua adalah proposisi hipotetik. Nah, proposisi hipotetik ini mengandung pernyataan tentang suatu kebenaran yang dinyatakan dengan syarat tertentu. Nah, kopulanya atau bentuk kata penghubungnya di sini biasanya jika, apabila, dan maka. Nah, contohnya, jika ingin sehat, jika badan ingin sehat, maka harus rajin olahraga. Nah, maka di sini menjadi kata penghubung atau kopula dari pernyataan ketika badan ingin sehat, maka syaratnya harus rajin olahraga. Nah, itu menjadi contoh proposisi hipotetik. Kemudian yang ketiga adalah proposisi disjungtif. Nah, proposisi disjungtif ini
kopulanya biasanya berbentuk kata pilihan, contohnya atau. Nah, contoh Budi di toko atau di rumah. Nah, atau di sini adalah bentuk kata yang mempunyai makna pilihan. Nah, itu kemudian fungsi dari proposisi ini yaitu yang pertama untuk menyatakan fakta dan kebenaran, dan yang kedua menjelaskan konsep atau gagasan. Yang ketiga adalah untuk membuat argumen atau dalil, dan yang keempat adalah menyatakan hipotesis atau sebuah teori. Nah, itu untuk fungsi dari proposisi. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan dari proposisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.